Oke, ada yang masih ingat gak ini nama narasumber kita hari ini siapa? Bapak siapa? A? Kok lemes sih, siapa sih A? Oke, kita perkenalan dulu kali apa ya, biar pada kenal. Boleh Pak langsung perkenalan aja. Baik, langsung gini nih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sabun salak sampun seketi nega paralu bibitan kasanggung namun kasanjang pucuk kumun sadaya para taruhun reng-rengan kirang kuhun julu degung julu tembung jaga satru kumna kampung simkuring pun Asep Maher biasa dipanggil Ki Maher. Itu Maher teh sanes mastaka herang tapi mahir selama namanya mastakana rada herang untuk itu siga hebat herang bapak tahu sementara kita kemana? Iya, jadi udah pada tahu ya nama pematerinya siapa tadi? Bapak Asep Mahes. Bapak Asep. Mahes. Betul. Saya kata Neng Alia temanya terserah bapak, saya terserah teman-teman saja. Maka muncullah tema itu mistis atau miskin logika. Ini saya memang dulu saya di STI Musdadiyah juga salah satu pengaku Pancasila, PPKN dan ilmu sosial dasar. Tahun 2016 lah, saya sudah tidak lagi. Jadi dulu mungkin saya akademisi ya. Ketika disebut budayawan, saya jadi akademistik. Jadi mungkin gara-gara itu jadi temanya. Tapi saya bukan dukun gitu. Nah, mistik itu tadi apa ya? Miskin tapi puitik mungkin ya. Boleh nggak begitu? Miskin tapi puitik, mistik. Tapi begini teman-teman, kalau tema itu ini tema sebetulnya luar biasa ya. Ini bisa panjang lebar. Nyuruh beras kamuar awal dari segala diri. Nah, bagaimana alam Garut ini alam surgawi yang sangat mitis, yang sangat menginspiratif dan imajinatif, enak buat puisi, enak buat cerpen, enak yang hari ini terlihat sedang Ibu Pertiwi sedang bersedih hati oleh, kalau boleh saya menuduh, oleh logika yang terlalu laki-laki. Harusnya dia mengabdi kepada ibu sebagaimana anak lelaki harus berbakti kepada ibu. Nah, logika ini anak lelaki harusnya dia dilahirkan oleh ibu mengabdi, menjaga dan memelihara yang jiwa itu. Nah, di sini ada Pak, kita mungkin tergambar problemnya ini kebudayaan kita ini bagaimana. Di situ ada pilihan masa sebudayawan, ilmuwan ini jadi pemilihan padahal sama saja. Gitu. Kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya tuh lebih ke korelasi antara mistis dan budaya dan dampaknya seperti apa? Dalam hal itu kembali kepada yang budaya, yang budi itu, yang jiwa itu cenderung mitis, sunyi, hening. Kalau bahasa filsafatnya harus berpikir meditatif, bukan berpikir reflektif. Reflektif itu yang bagus hanya membongkar kepalsuan logika, sebut kritik dalam filsafat, atau dekonstruktif. Nah, kenal sama Pak Dery kan? Filsafat itu hanya untuk membongkar kepalsuan
logisnya harus jadi filsafat kritis, mendekonstruksi yang mendaku berbudaya, baru selamat. Nah, bagaimana menempatkan logika dalam jalur budaya dan mistis? Gitu. Ya itu sudah, itu dalam postmodernisme itu gugur. Semua metafisika modernitas itu hancur oleh postmodernisme dan oleh orang barat sendiri, tapi di kita belum terbaca gitu. Nietzsche membongkar metafisika, Heidegger membongkar metafisika barat, terakhir Derrida, ada Foucault, kajian kekuasaan, genealogi kekuasaan laki-laki yang mendisiplinkan tubuh. Nah, ini makanya tadi itu saya bilang ini tema ini sangat bisa dalam, bisa panjang lebar, bisa. Jadi tidak Bahasanya luas. tidak hanya sesederhana soal supranatural, melihat yang gaib, itu kepalsuan dari mistisisme. Pseudo false. Sebagaimana false cinta juga punya false-nya, sebagaimana science juga punya false. Apa false science itu? Sains teknologi membunuh, merusak. Kok bisa pengetahuan logika bisa membunuh, bisa merusak? Baca 4 misalnya, yang ramai sekarang. Air kenapa bisa keruh? Banyak sampah. Karena padahal air itu mengalirkan kehidupan, untuk mengaliri pertanian, untuk di dalamnya ada air, ada ikan, makhluk-makhluk Tuhan juga yang harus punya ekosistemnya untuk hidup. Di sana ada pohon pituin, di tata juran, kayak telur, kayak loak, yang sekarang itu habis oleh kirmil. Lalu di mana hidup kaya kalau begitu? Di mana pohon tempat guru, tempat sirem, tempat corang, dan tempat AA berteduh, musem, bermusem. Ini semua gara-gara logika yang keras. Nah, ini saya sedang menggugah. Lagi-lagi kembalilah pada mistisisme yang sesungguhnya, bukan perdukunan, bukan itu nih maksudnya. Oke, bisa ditangkap ya? Bisa. Make sense. Oke. Gimana Arkan? Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab. Terima kasih katanya Bapak. Jawab kali ya. Harus banyak buku seperti Arkan ya, biar bisa tadi itu. Ya, ibarat kopi artinya. Banyak acara begini mungkin, dan banyak undang saya. Boleh. Bapak, mohon maaf untuk waktunya ini sudah Siap. selesai. Siap. Jadi mungkin kita tutup saja acara talk show Tunggal Sejiwa hari ini. Dari Bapak ada pesan-pesan untuk acara ini mungkin? Sekali lagi saya konfirmasi bahwa ini bagus sekali, sehat untuk berpikir, dosen mampu, kemudian juga saya harap ini terekspos ya, dan bisa ini oleh pihak-pihak. Saya pelaku kebudayaan di Garut akan memotret ini dan akan menulis tentang ini biar bisa dibaca oleh temannya AA Barkah, Ibu Putri, Wakil Bupati. Gitu. Ini bagus, terima kasih Neng. Terima kasih kawan-kawan semua. Ini awalan, mohon maaf kalau kurang dipahami ya. Selamat liar saja. Gitu, Bong Ana kurang maca. Tapi semua akan dibimbing oleh Pak dosen kita, Pak Arif. Pak Dery. Pak Dery. Saya kira aplaus buat Pak Dery. Boleh tepuk tangan buat Pak Dery.